Om Swastiastu, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang investigasi pengadaan yang akan dimulai oleh Nimade Dwi Nalayani, kemudian Ibu Tu Ambara Putra, terakhir yaitu Muhammadin. Di sini saya Nimade Dwi Nalayani, nama absen 34, akan mempresentasikan tentang investigasi pengadaan, di mana pengadaan publik sumber utama kebocoran negara. Pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi terbesar di dalam sektor keuangan publik. Setiap tahun BPK dan BPKP melaporkan kasus pengadaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Supaya berfungsi efektif, pengadaan perlu mencakup ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kerangka hukum yang jelas, komprehensif, dan transparan. Yang kedua, kejelasan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas fungsional. Yang ketiga, suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk kebijakan pengadaan dan pengawasan penerapan yang tepat terhadap kebijakan tersebut. Yang keempat, yaitu suatu mekanisme penegakan akuntabilitas untuk pengadaan gagal, di mana kerangka hukum yang cacat. Para eksekutif dari legislatif pemerintah telah gagal menyediakan kerangka hukum yang efektif untuk pengadaan publik. Yang kedua, pemerintah tidak terorganisasi untuk menangani pengadaan. Yang ketiga, insentif-insentif terdistorsi. Yang keempat, pengadaan dilakukan di balik pintu tertutup. Yang terakhir yaitu pengauditan lemah, di mana sebagian besar proses audit satu-satunya instrumen yang tersedia untuk menegakkan aturan main dan ketentuan seperti telah dicatat dan tidak efektif. Selanjutnya yaitu ketentuan perundang-undangan. Para auditor keuangan negara dan investigator yang mendalami kasus-kasus pengadaan barang dan jasa perlu mengetahui dan menguasai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang dan jasa. Tujuan dikeluarkannya ketentuan perundang-undangan tentunya sangat jelas. Dalam proses pelaksanaan barang dan jasa, pemborongan atau jasa lainnya yang memerlukan penyedia barang atau jasa dibedakan menjadi 4 cara berikut, yaitu yang pertama, pelelangan umum, yang kedua, pelelangan terbatas, yang ketiga, pemilihan langsung, yang keempat, penunjukan langsung. Kemudian materi selanjutnya yaitu investigasi pengadaan. Cara-cara investigasi yang dijelaskan di bawah diterapkan dalam pengadaan yang menggunakan sistem tender atau penawaran secara terbuka. Dalam sistem ini lazimnya ada 3 tahapan besar berikut. Yang pertama, tahap pratender. Yang kedua, tahap penawaran dan negosiasi. Yang ketiga, tahap pelaksanaan dan penyelesaian administratif. Tahap pertama yaitu tahap pratender. Dalam tahap pertama ini umumnya terjadi kegiatan berikut. Yang pertama, pemahaman mengenai kebutuhan perusahaan atau lembaga akan barang atau jasa yang akan dibeli. Yang kedua, pengumuman mengenai niat perusahaan atau lembaga itu untuk membuat kontrak pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, penyusunan spesifikasi. Yang keempat, penentuan mengenai kriteria pemenang. Selanjutnya, tahap penawaran dan negosiasi. Skema Frown dalam tahap ini umumnya berupa persekongkolan antar pembeli dan kontraktor yang diunggulkan, dan kontraktor adalah pendamping atau pemantas yang meramaikan proses penawaran. Di permukaan proses tender kelihatannya sah karena peserta tender cukup banyak atau bahkan melimpah. Beberapa skema Frown pada tahap penawaran dan negosiasinya tahap pelaksanaan dan penyelesaian administratif. Tahap ini meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, perubahan dalam order pembelian. Yang kedua, review yang tepat waktu atas bagian pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan dan untuk bagian mana kontraktor berhak menerima pembayaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun tulisan, kami mohon maaf, dan kami tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.